Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Gak kerasa nih Pak, sudah hampir 3 segmen. Kita ngobrol terkait tema kita hari ini, pemimpin baru Indonesia menuju era baru. Ada banyak sekali tadi jawaban yang sudah kita dengarkan ya dari Pak Leo hari ini. Dan tentunya sebelum tadi segmen 2 berakhir Pak, ada pertanyaan yang akan dijawab di segmen ini. Ya ini yaitu mengenai apa yang memang dapat dipelajari dari kepemimpinan sebelumnya, yakni periode Pak Jokowi, dan ini dapat diterapkan di era baru ini. Dan ini juga berkaitan Pak, ini sempat ramai kemarin terkait bahwa Pak Jokowi ini bapak pembangunan dan sedangkan Pak Prabowo ini sepertinya akan menjadi bapak yang meningkatkan sumber daya manusia. Silahkan Pak, seperti apa Baik, tanggapan Pak? jadi Pak Jokowi ini kan dianggap sebagai pemimpin transformatif ya. Beliau berusaha untuk menjadi presiden, sepresiden-presidennya, sejati-jatinya. Kenapa? Karena apa yang seharusnya dilakukan pemimpin itu berusaha untuk dilakukan oleh Pak Jokowi pada masa itu. Beliau merancang bangun arsitektur Republik ini dengan melibatkan banyak akademisi, melibatkan praktisi, melibatkan elit-elit politik dan seterusnya dan seterusnya. Beliau juga membuat rancang bangun yang saya pikir tidak sederhana ya, karena kita sadar betul kita negara besar dan negara besar ini harus dikelola secara pemikiran-pemikiran besar, bukan dengan cara pemikiran-pemikiran kerdil. Dan Pak Jokowi berusaha untuk menggenapi itu. Dan kita lihat Pak Jokowi lebih concern di infrastruktur sebetulnya. Karena menurut beliau infrastruktur inilah yang kemudian menjadi pintu masuk banyak hal. Pasar, kemudian murahnya transportasi, kemudian konektivitas daerah-daerah terluar dan macam sebagainya. Ini menjadi hal penting dalam konteks 10 tahun yang lalu. Sehingga transformasi-transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini perlu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tapi saya setuju sekali pernyataan terakhir ya bahwa Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur secara relatif Pesat ya Pak ya? maksimal, pesat. Lantas apa kemudiannya? Dalam beberapa diskusi dengan beberapa kawan-kawan, saya selalu mengatakan infrastruktur harus tetap dilakukan karena masih banyak daerah-daerah yang belum terhubung dengan pasar, belum terhubung dengan ibu kota kabupaten, ibu kota kotanya, belum terhubung dengan ibu kota provinsinya, sehingga konektivitas itu masih perlu dilakukan. Tetapi yang penting dari itu semua adalah membangun manusia sebetulnya. Kita punya banyak sekali nih Pak masyarakat Indonesia Ya, ya. seperti yang saya sampaikan, tahun 2045 itu ada 318 juta penduduk, itu prediksi BPS. Dan kita tahu betul pada masa Bung Karno itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa cemerlang Indonesia untuk belajar kemanapun dia mau, tetapi dengan syarat mereka pulang ke Indonesia untuk membangun Republik ini. Dan saya yakin Pak Prabowo yang banyak baca ya, saya tahu betul bagaimana beliau mencintai buku, bagaimana di rumah beliau bukan hanya ada kucing, tetapi buku-buku yang sangat luar biasa dan buku-bukunya buku yang sangat update. Dan saya yakin betul beliau membaca buku Di Bawah Bendera Revolusinya Bung Karno. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari Di Bawah Bendera Revolusi Bung Karno? Bahwa negara besar seperti Republik Indonesia ini harus dibangun oleh pemikiran-pemikiran besar. Dan pemikiran-pemikiran besar itu harus dibangun oleh sumber daya yang memang mumpuni. Sehingga setelah infrastruktur yang kemudian harus dibangun adalah membangun sumber daya manusia. Singapura, negara tetangga kita, nggak punya apa-apa. Minyak nggak punya. Lahan tebu nggak punya. Lahan sawah nggak punya. Tapi dia bisa menjadi negara yang ditakuti di Asia Pasifik. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Karena sumber daya manusia. Dan bahkan saya yakin banyak orang mengetahui betul bahwa ada seorang Little Soekarno. Ada Soekarno kecil. Dan celakanya Soekarno kecil itu bukan orang Indonesia. Soekarno kecil itu adalah Lee Kuan Yew.
beliau membaca betul apa yang ada di kepala Bung Karno, mimpi-mimpi. Kenapa saya selalu merujuk Bung Karno? Karena tradisi Republik ini sebetulnya adalah tradisi intelektual. Kita punya Tan Malaka, kita punya Natsir, kita punya Bung Hatta, kita punya Bung Karno, kita punya macam-macam pemimpin-pemimpin, dan kebiasaan-kebiasaan intelektual itu sudah mulai luntur, dan itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia seolah-olah terseok-seok sekarang. Dan untungnya 10 tahun terakhir ketertinggalan itu coba dikejar oleh Pak Jokowi. Meskipun cara mengejarnya baru dalam konteks infrastruktur. Saya pikir itu nggak salah. Tapi ada kesempatan berikutnya oleh pemimpin-pemimpin baru bahwa negara ini harus dibangun melalui pemikiran-pemikiran besar oleh sumber daya Indonesia yang berkelas di kemudian hari kelak. Jadi itu ya Pak, hal yang nanti mungkin bisa diterapkan kembali. Betul. Dan berbicara tentang ya tadi, nggak mungkin semuanya juga dapat dilakukan secara cering abrakadabra gitu ya Pak ya. Ini ada step-step yang nanti juga harus dilalui. Nah kemudian Pak, harapan untuk Indonesia nih seperti apa? Ya, saya punya harapan di pemimpin baru. Mampu melakukan hal-hal inovatif yang terus dilakukan, sinergi dengan partai pendukung maupun partai yang tidak mendukung. Ini kan harus dikelola secara baik ya, konflik itu harus dikelola secara baik. Kemudian juga mampu menjadi pelayan publik secara adil, merata. Dan saya punya harapan-harapan besar juga bahwa Indonesia yang sangat gemuk di Jawa itu bisa juga terdistribusi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Karena Indonesia bukan hanya di Jawa. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Maka dari itu bagaimana kemudian Pak Jokowi dan penerusnya Pak Prabowo bukan hanya bisa berjargon Indonesia emas, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Jadi itu adalah harapan yang tentunya juga diinginkan ya Pak oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan begitu. Itu harapan saya secara pribadi. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait tema kita hari ini, pemimpin baru Indonesia menuju era baru. Silakan Bapak. Ya, negara ini adalah negara besar yang dikelola oleh pemikir-pemikir besar, dan kita punya budaya intelektual yang sangat tinggi di masa lalu. Oleh karena itu, saya berharap para pemimpin baru bisa mengedepankan pembangunan sumber daya manusia agar Indonesia menjadi Indonesia yang besar, Indonesia Raya, Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya dan sekaligus ini menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Sekali lagi Pak, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih sudah diundang. Dan semoga nanti bisa datang lagi Pak, kita berbincang lagi. Insya Allah. Karena banyak Pak isu-isu tentang sosial dan juga politik nih ya di Indonesia. Sehat selalu Bapak dan juga sukses selalu. Kita tutup Pak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Leo Agustino yang merupakan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta, membahas mengenai pemimpin baru Indonesia menuju era baru. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.